Nelayan miskin dari pesisir Jawa. Pria ini adalah seorang nelayan miskin dari pesisir-pesisir Jawa, hidup di rumah kayu sederhana yang berdiri rapuh di tepi laut. Setiap hari ditemani suara ombak dan angin asin yang tak pernah membawa kepastian, sementara hidupnya terus berputar dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak punya jalan keluar. Ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan jaring tua yang sudah berkali-kali ditambal, lalu berangkat melaut dengan perahu kecil yang warnanya mulai pudar dimakan waktu dan air laut. Penghasilannya tak menentu, kadang pulang membawa ikan seadanya, kadang pulang dengan tangan kosong. Namun ia tetap tersenyum di depan keluarganya meski perut kosong dan hutang semakin menumpuk, karena baginya laut adalah satu-satunya tempat menggantungkan hidup, sekaligus musuh yang setiap saat bisa merenggut segalanya. Tak jarang ia menjadi bahan ejekan sesama nelayan karena perahunya kecil dan hasil tangkapannya kalah jauh dibanding yang lain. Setiap kali kembali ke dermaga, ia sering melihat nelayan lain tertawa sambil menghitung hasil tangkapan mereka, sementara dirinya hanya duduk diam, menatap air laut dengan pikiran kosong, menahan rasa malu dan kecewa yang semakin hari semakin menekan dadanya. Namun meski berkali-kali dihina dan diremehkan, ia tetap memilih bertahan, karena berhenti melaut berarti menyerah pada hidup. Ia tak pernah tahu bahwa pagi itu, ketika ia kembali mendorong perahunya ke laut dengan doa sederhana di dalam hati, akan menjadi awal dari perjalanan paling mengerikan sekaligus paling mengubah hidupnya, sebuah perjalanan yang akan membawanya jauh dari kampung halaman, jauh dari logika, dan jauh dari kehidupan normal yang selama ini ia kenal. Badai yang merenggut segalanya. Pagi itu laut terlihat lebih tenang dari biasanya. Langit berwarna biru pucat dan angin berhembus pelan, membuat nelayan itu yakin bahwa hari tersebut akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya, tanpa hasil besar namun cukup untuk bertahan hidup. Dengan keyakinan sederhana dan doa singkat, ia mulai mendayung perahunya semakin jauh ke tengah laut, tanpa menyadari bahwa alam sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar ombak besar. Beberapa jam kemudian, perubahan mulai terasa ketika angin berhembus lebih kencang dan awan gelap perlahan menutup langit, membuat suasana laut yang semula bersahabat berubah menjadi menekan dan menakutkan. Ombak mulai meninggi, perahu kecilnya terombang-ambing, dan jaring ikan yang baru saja dilempar terpaksa ditarik kembali dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian badai datang tanpa ampun, angin menderu keras, hujan turun deras seperti menampar wajah, dan ombak besar menghantam perahunya berkali-kali hingga kayu tua itu mulai retak dan kehilangan kendali. Ia berusaha mendayung melawan arus, namun tenaga manusia tak pernah cukup untuk menandingi keganasan laut yang sedang murka. Dalam kekacauan itu, perahunya akhirnya terbalik, jaring, alat tangkap, dan semua bekal hanyut ditelan laut, sementara tubuhnya terseret arus dengan tenaga yang semakin melemah. Ia berpegangan pada sisa kayu perahu, membiarkan dirinya terbawa ombak, antara sadar dan tidak, dengan pikiran yang mulai dipenuhi ketakutan akan kematian. Saat kesadarannya hampir hilang, ia tak lagi tahu kemana arus membawanya. Yang ia rasakan hanyalah dingin, gelap, dan rasa pasrah, seolah hidupnya benar-benar akan berakhir di tengah laut tanpa seorang pun tahu. Namun takdir belum selesai mempermainkannya, karena arus justru menyeret tubuhnya menuju sebuah tempat yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terdampar di Pulau Ular. Ketika kesadarannya perlahan kembali, nelayan itu merasakan tubuhnya terhempas di atas pasir basah, dengan kepala pening dan napas tersengal, sementara suara ombak terdengar lebih pelan dari sebelumnya, menandakan bahwa badai telah berlalu dan ia kini berada di daratan asing yang sama sekali tidak ia kenali. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit dan menatap sekeliling, mendapati pantai yang sunyi, pepohonan lebat, dan suasana yang terasa tidak wajar, seolah pulau itu menyimpan sesuatu yang berbahaya, sementara rasa haus dan lapar mulai menggerogoti tubuhnya yang sudah hampir tak berdaya. Saat ia melangkah lebih jauh ke daratan untuk mencari air tawar, ia dikejutkan oleh suara desisan halus dari balik semak-semak, dan ketika menoleh, ia melihat seekor ular besar melatap perlahan di atas tanah, membuat jantungnya berdetak kencang dan tubuhnya membeku oleh rasa takut. Semakin ia menyusuri pulau tersebut, semakin sering ia melihat ular-ular lain muncul dari celah bebatuan, akar pohon, bahkan dari ranting-ranting rendah, membuatnya sadar bahwa pulau ini bukan sekadar tempat terpencil, melainkan wilayah yang dikuasai oleh makhluk berbisa. Dengan rasa takut yang terus menekan pikirannya, nelayan itu akhirnya menemukan tempat berteduh sederhana di balik batu besar, berusaha bertahan sambil menahan lapar dan haus,
menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian di tempat yang dapat merenggut nyawanya kapan saja. Saat malam tiba, suara desisan ular terdengar semakin jelas di sekelilingnya, membuat tidur menjadi mustahil. Dan di tengah ketakutan itulah ia mulai memahami bahwa pulau ini bukan hanya ujian fisik, melainkan ujian mental yang akan menentukan apakah ia masih layak bertahan hidup atau tidak. Bertahan hidup di tengah teror. Hari pertama di pulau itu terasa seperti neraka yang berjalan lambat, karena nelayan tersebut harus memaksa tubuhnya yang lemah untuk tetap bergerak. Sementara rasa haus semakin menyiksa dan setiap langkah harus diambil dengan sangat hati-hati agar tidak menginjak ular yang bisa muncul kapan saja dari balik semak atau bebatuan. Dengan tenggorokan kering dan kepala berdenyut, ia mulai mencari sumber air tawar, menyusuri bagian pulau yang lebih dalam, memeriksa dedaunan, batang pohon, dan cekungan batu, sambil terus menahan rasa panik setiap kali mendengar suara gesekan di tanah yang membuatnya langsung menoleh dengan jantung berdegup kencang. Ia akhirnya menemukan genangan air hujan yang tertampung di cekungan batu besar. Airnya keruh namun menjadi satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup, dan tanpa banyak berpikir ia meminumnya perlahan, meski tahu risikonya, karena di pulau ini pilihan hidup selalu lebih kejam daripada rasa takut akan sakit. Makanan menjadi masalah berikutnya, karena ia tak membawa apapun, dan terpaksa mencoba menangkap hewan kecil dengan tangan kosong, memakan buah liar yang dikenalnya, sambil berharap tidak salah pilih, karena satu kesalahan kecil bisa berarti kematian di tempat yang tak dikenal ini. Saat malam kembali turun, ia membuat tempat berlindung seadanya dari ranting dan daun, duduk meringkuk sambil memeluk lutut, karena rasa dingin dan takut bercampur menjadi satu, dan suara desisan ular terdengar semakin dekat, membuat pikirannya terus bertanya apakah ia akan selamat sampai pagi. Di tengah rasa takut dan kelelahan yang nyaris mengalahkannya, ia mulai menyadari bahwa pulau ini seolah mengujinya, bukan hanya seberapa kuat tubuhnya, tetapi seberapa besar tekadnya untuk tetap hidup, meski setiap detik terasa seperti ancaman yang tak pernah berhenti. Komunitas misterius di balik hutan. Pada hari ketiga bertahan hidup, saat tubuhnya semakin lemah dan langkahnya mulai sempoyongan, nelayan itu mendengar suara yang berbeda dari desisan ular. Suara seperti langkah kaki dan percakapan pelan, membuatnya terdiam dan memasang telinga dengan jantung berdegup kencang. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengikuti arah suara tersebut, bersembunyi di balik pepohonan besar, hingga akhirnya melihat sesuatu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah perkampungan kecil dengan rumah-rumah kayu sederhana, asap tipis dari tungku api, dan beberapa orang yang tampak hidup tenang seolah pulau ini bukan tempat berbahaya. Saat ia mencoba mendekat, langkah kakinya terdengar oleh penduduk setempat, membuat beberapa pria dewasa langsung menoleh dengan tatapan tajam dan waspada, sementara wanita dan anak-anak perlahan mundur ke belakang rumah, seolah kehadirannya adalah ancaman yang telah lama mereka takutkan. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa seadanya, menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah penuh harap, bahwa dirinya hanyalah orang yang terdampar dan membutuhkan pertolongan, namun bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, seakan kehadirannya memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar orang tersesat. Beberapa orang tua kemudian muncul dari balik rumah, wajah mereka penuh kerutan dan sorot mata yang sulit ditebak, lalu berbicara dengan nada pelan namun tegas, membuat suasana semakin mencekam, seolah keputusan besar sedang dipertimbangkan. Tanpa ia pahami sepenuhnya, nelayan itu mulai merasakan bahwa dirinya bukan sekadar tamu tak diundang, melainkan bagian dari sesuatu yang telah lama mereka nantikan, sebuah peran yang perlahan menyeretnya masuk ke dalam aturan dan adat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Aturan adat yang tak masuk akal. Nelayan itu dibawa ke sebuah rumah kayu terbesar di perkampungan, tempat para tetua adat berkumpul, duduk melingkar di bawah cahaya api yang berpendar redup, membuat suasana terasa sakral sekaligus menekan, seolah setiap kata yang akan diucapkan memiliki konsekuensi besar bagi hidupnya. Salah satu tetua kemudian mulai berbicara dengan suara pelan namun penuh wibawa, menjelaskan bahwa pulau tersebut dijaga oleh adat kuno yang tak boleh dilanggar, adat yang mengatur kehidupan, kematian, dan keberlangsungan komunitas mereka, dan kedatangan orang asing seperti dirinya bukanlah kebetulan semata. Nelayan itu mendengarkan dengan kepala tertunduk, mencoba memahami setiap kata, meski hatinya dipenuhi rasa takut, karena ia mulai menyadari bahwa nasibnya kini berada di tangan orang-orang yang tak ia kenal, dengan aturan yang sama sekali berbeda dari dunia luar. Para tetua menjelaskan bahwa pulau tersebut telah lama kehilangan generasi penerus dari luar komunitas,
dan adat mereka meyakini bahwa orang asing yang terdampar adalah jawaban dari penantian panjang, seseorang yang harus menerima peran besar demi menjaga keseimbangan hidup di pulau itu. Ketika aturan itu mulai diungkap lebih jauh, dada nelayan tersebut terasa semakin sesak, karena setiap kalimat terdengar seperti belenggu yang perlahan mengikat hidupnya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia masih punya pilihan, atau hanya bisa menerima apapun yang akan diputuskan. Di akhir pertemuan, para tetua menegaskan bahwa ia akan diberikan waktu singkat untuk memahami dan menerima adat tersebut. Namun nada suara mereka jelas menunjukkan bahwa penolakan bukanlah pilihan yang aman, dan sejak saat itu, nelayan itu sadar bahwa badai terbesar dalam hidupnya belum benar-benar datang. Dipaksa menikahi 10 wanita. Keesokan harinya, nelayan itu kembali dipanggil ke rumah adat. Suasana jauh lebih hening dari sebelumnya, dan tatapan para tetua terasa lebih berat, seolah keputusan yang akan disampaikan bukan lagi sekadar aturan, melainkan vonis yang akan menentukan sisa hidupnya. Dengan suara pelan namun tegas, para tetua akhirnya mengungkap keputusan adat yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir, bahwa ia diwajibkan menikahi 10 wanita dari komunitas tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab besar yang harus ia emban demi keberlangsungan adat dan keseimbangan pulau. Nelayan itu terdiam lama, pikirannya kosong, hatinya bergejolak antara takut, bingung, dan tak percaya, karena keputusan itu sama sekali tak pernah terlintas dalam hidupnya, sementara ia sendiri datang ke pulau ini tanpa apa-apa, bahkan tanpa rencana untuk bertahan hidup lama. Para tetua menjelaskan bahwa pernikahan tersebut bukan soal keinginan pribadi, melainkan kewajiban adat yang telah berlangsung turun-temurun, dan 10 wanita itu telah lama hidup di bawah aturan yang sama, menunggu seseorang yang ditetapkan oleh adat untuk memikul peran tersebut. Ketika nelayan itu diberi kesempatan melihat para wanita tersebut dari kejauhan, ia mendapati mereka berdiri dengan wajah tenang namun mata menyimpan cerita panjang, bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang penerimaan terhadap nasib yang telah lama mereka jalani. Di dalam hatinya, nelayan itu bergulat dengan pilihan yang terasa sama-sama kejam, karena menolak berarti mempertaruhkan nyawa di pulau berbahaya ini, sementara menerima berarti mengorbankan hidup yang selama ini ia kenal, dan sejak saat itu ia sadar bahwa takdir benar-benar telah menariknya ke titik tanpa jalan mundur. Kisah para wanita. Satu persatu, nelayan itu mulai mengenal para wanita yang disebutkan dalam keputusan adat, bukan sebagai calon istri, melainkan sebagai manusia dengan luka dan kisah hidup yang selama ini terkubur dalam sunyi pulau terpencil tersebut. Wanita pertama adalah sosok yang terlihat paling tenang, namun di balik wajahnya tersimpan kelelahan panjang karena sejak muda hidupnya telah ditentukan adat, tanpa pernah diberi kesempatan memilih jalan hidupnya sendiri atau mengenal dunia di luar pulau ini. Wanita kedua dan ketiga memiliki cerita yang hampir serupa, dibesarkan dengan keyakinan bahwa hidup adalah kepatuhan, dan kebahagiaan bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan, membuat nelayan itu mulai menyadari betapa kerasnya aturan yang membentuk kehidupan mereka. Beberapa dari mereka sebenarnya menyimpan keinginan sederhana, seperti melihat dunia luar, memilih pasangan sendiri, atau sekadar hidup tanpa rasa takut melanggar adat. Namun semua itu hanya tersimpan sebagai harapan kecil yang tak pernah benar-benar diucapkan. Nelayan itu mendengarkan cerita-cerita mereka dengan dada terasa berat, karena ia sadar bahwa dirinya bukanlah penyebab penderitaan mereka, tetapi kini justru dijadikan bagian dari sistem yang selama ini mengekang kehidupan mereka. Hubungan di antara mereka bukan dibangun atas cinta, melainkan atas keterpaksaan dan penerimaan terhadap takdir, membuat nelayan itu mulai mempertanyakan apakah keputusannya nanti akan menyelamatkan semua orang, atau justru menambah luka yang sudah ada. Di malam hari, saat ia kembali sendiri, nelayan itu tak bisa tidur, karena untuk pertama kalinya ia memahami bahwa pilihan yang akan ia ambil bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang masa depan 10 kehidupan lain yang telah lama terjebak dalam aturan pulau tersebut. Keputusan yang mengubah takdir. Pagi itu, nelayan tersebut duduk sendirian di tepi pantai pulau, menatap laut yang tampak tenang namun menyimpan ingatan buruk tentang badai yang hampir merenggut nyawanya, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang pilihan yang harus ia ambil dan konsekuensi yang tak bisa ia hindari. Ia menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula, karena apapun keputusannya nanti akan mengubah arah hidupnya secara permanen, entah sebagai orang yang bertahan dengan menerima adat, atau sebagai orang yang menolak dan mempertaruhkan segalanya. Ketika ia kembali dipanggil ke rumah adat, langkah kakinya terasa berat,
dan setiap detik perjalanan menuju tempat itu seolah memperpanjang penderitaan batin yang sudah menumpuk sejak pertama kali ia terdampar di pulau ini. Di hadapan para tetua, ia mengangkat kepala dan menyampaikan keputusannya dengan suara bergetar namun tegas, bukan sebagai orang yang menyerah, melainkan sebagai seseorang yang mencoba bertanggung jawab atas hidupnya dan kehidupan orang lain yang kini terikat dengannya. Para tetua mendengarkan tanpa menyela, lalu saling bertukar pandang, seolah menilai bukan hanya kata-katanya, tetapi juga keberanian dan ketulusan di balik keputusan yang ia ambil, karena adat mereka menghargai tanggung jawab lebih dari sekadar kepatuhan. Keputusan itu akhirnya diterima, namun dengan syarat-syarat yang harus ia patuhi, membuat nelayan itu menghela napas panjang, karena meski jalannya berat, setidaknya ia masih diberi kesempatan untuk hidup dan melangkah ke hari esok. Saat ia keluar dari rumah adat, langit tampak lebih terang dari hari-hari sebelumnya, dan meski hatinya masih dipenuhi ketakutan, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari itu telah mengikat takdirnya pada pulau tersebut dengan cara yang tak mungkin lagi dihindari. Takdir yang tak pernah ia pilih. Hari-hari setelah keputusan itu berlalu dengan sunyi yang berbeda, nelayan tersebut mulai menjalani hidup barunya di pulau itu bukan sebagai orang terdampar, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang awalnya terasa asing dan menakutkan, namun perlahan menunjukkan sisi kemanusiaan yang selama ini tersembunyi di balik adat keras mereka. Pernikahan yang dijalani bukanlah kisah bahagia seperti dongeng, melainkan tanggung jawab besar yang harus ia pikul setiap hari, menjaga keseimbangan, bersikap adil, dan berusaha menjadi pelindung bagi mereka yang selama ini tak pernah punya suara dalam menentukan hidupnya sendiri. Lambat laun, pandangan masyarakat pulau terhadap dirinya berubah, bukan lagi sebagai orang asing yang dibawa badai, tetapi sebagai seseorang yang menerima beban adat dengan kesadaran penuh, membuatnya dihormati meski ia sendiri masih sering bertanya apakah jalan ini benar-benar yang terbaik. Namun di malam hari, ketika pulau kembali sunyi dan hanya suara alam yang terdengar, pikirannya sering melayang pada kehidupan lamanya di pesisir Jawa, pada laut yang dulu ia benci sekaligus rindukan, dan pada pertanyaan besar tentang apakah takdir memang ditulis, atau dibentuk oleh keputusan di saat paling terdesak. Ia sadar bahwa hidup tak selalu memberi pilihan yang adil, dan terkadang manusia dipaksa memilih bukan antara benar dan salah, melainkan antara bertahan atau lenyap, antara menerima atau kehilangan segalanya. Kisah nelayan pesisir Jawa yang terdampar di Pulau Ular dan dipaksa menjalani takdir yang tak pernah ia pilih pun akhirnya menjadi pengingat, bahwa hidup bisa berubah dalam satu hari, satu badai, dan satu keputusan yang tak bisa diulang. Dan dari semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas, bahwa menertawakan nasib orang lain adalah hal paling mudah, namun memahami perjuangan di baliknya adalah pelajaran yang tak semua orang sanggup terima.